Robot akan membuat Anda banyak transaksi karena mereka sistemnya adalah program gitu. Tidak bisa kayak kita yang kadang-kadang saya mau transaksi klik aja gitu. Saya nggak mau transaksi udah tidur aja seharian atau ngerjain yang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua rakyat Indonesia, India, Bangladesh, Tajikistan, Pakistan? Kita sampai sana nggak? Sampai ya. Ketemu lagi dengan Mr. Ju di channel Anti Trading. Anti Trading seperti apa? Yang Merugikan, membuat sengsara, yang menipu, yang merendahkan harkat, martabat dan derajat Anda. Yo, tetap masih di masa pandemi yang semakin merajalela, menggila katanya ya. Ini bahaya ini. Ini Omikron ini lebih jahat daripada cari intan tadi. Ya omnya biar nggak jahat, cari intan Tante Mikron. Oh, Om itu jahat karena nggak ada tantenya ya? Ih, bisa-bisa aja. Banyak juga om-om yang jahat walaupun dia punya tante. Tantenya yang jahat. Jadi omnya ikut jahat. Jangan lupa selalu menggunakan masker, hand sanitizer, dan jaga jarak, jauhi kerumunan. Kalau memang tidak penting-penting amat ya nggak usah keluar rumah lah. Kalau Anda kerja boleh gitu ya. Hargai kerja keras nakes kita ya. Saya buka dulu biar agak sedikit enak berkoar-koarnya. Karena hari ini kita masih membahas tentang sesuatu yang kaitannya dengan abal-abal. Aduh, kita bahas yang abal-abal itu nggak habis-habis ya. Nantilah nunggu-nunggu. Nanti rame lagi kalau itu para vibrator. Apa? Afiliator itu tertangkap, dipanggil dan dinyatakan tersangka. Itu kita rame lagi, kita angkat lagi itu nanti. Kayak semua influencer semua ngangkat bahas hal yang sama gitu, bosen juga ya. Kita coba yang lain dulu, kita ngambil dari sisi yang lain. Seperti yang baru-baru kemarin yang ditutup oleh Bapepti, salah satu perusahaan pedagang robot yaitu PT DNA Pro. Wah, DNA Pro Academy. Itu ada sumbernya ya, kayak gitu nggak asal ngomong aja, emang asal ngomong enggak lah ya. Ini salah satunya DNA Pro Academy. Nah itu karena disinyalir mereka menjual robot secara ilegal karena menggunakan sistem multi level marketing. Dan itu robot Jepang. Bukan robot itu dong. Ada loh robotnya dibuat di Jepang untuk trading ya, bukan untuk membantu trading ya, bukan untuk membantu itu ya. Ini kan sebenarnya di legal juga ada penjualan robot-robot itu seperti yang dikutip dari cnbcindonesia.com. Masyarakat sebenarnya dapat membedakan robot trading yang resmi atau tidak. Itu sama, itu memang beda tipis gitu antara robot resmi dan tidak resmi gitu. Tetapi ternyata itu sederhana kok pengklasifikasiannya. Sama kayak zebra, bro. Lo tahu zebra nggak? Zebra. Kuda yang warnanya hitam putih itu membedakan antara zebra betina dan jantan itu gampang loh sebenarnya. Dari warnanya itu udah kelihatan. Iya, gampang itu. Kalau yang betina itu dia putih belang hitam. Kalau yang jantan hitam belang putih. Sesederhana itu loh. Kadang orang kan nggak tahu kan, itu Anda harus belajar dulu biologi itu dan kesenian, sejarah budaya itu harus. Thank you. Sederhana sekali ya bedainnya ya. Jadi buat anda yang butuh pengetahuan tentang binatang-binatang boleh komen ke kita ya. Zebra apa yang warnanya hitam, putih, merah? Zebra cross lagi ada kampanye, bro. Zebra masuk angin dikerokin. Oh iya, ada warna merahnya. Lucu. Lucu lah, boleh lah. Nice try.
Lebih agak keras sedikit ya usahanya ya. Oh, kembali lagi ke itu tadi robot trading dan robot trading yang resmi dan tidak resmi. Sederhana. Kan di Indonesia kan ada nih lembaga yang menaungi, mewadahi para pialang atau para pedagang yang resmi itu gitu. Dia harus daftar di Bapepti atau kalau tidak ya di OJK gitu. Sesederhana itu. Kalau dia tidak terdaftar di instansi 2 ini ya artinya dia ilegal, sederhana gitu. Kayak rokok tanpa cukai, rokok banyak bisa dijual belikan dengan bebas gitu. Tapi kalau dia nggak pakai cukai, ya berarti ilegal. Sama robot ini juga seperti itu. Dan ingat robot ini diciptakan untuk membantu Anda menganalisa market gitu loh, bukan untuk menghabiskan uang Anda. Nah, yang terjadi adalah robot-robot ini diciptakan dengan iming-iming akan memberikan keuntungan, passive income. Anda tenang saja, uang yang bekerja untuk Anda ujung-ujungnya nggak bisa, ujung-ujungnya loss, ujung-ujungnya nggak bisa ditarik, katanya profit. Nah, yang robot yang diresmi ini diciptakan oleh para ahli-ahli yang memang sudah ahli di bidang trading. Mereka menciptakan hitungan-hitungan, mereka menciptakan program sehingga bisa membantu Anda dalam menganalisa market, baik itu market yang statis ataupun market yang dinamis. Nah, kita masuk ke area technical. Kenapa? Karena robot ini technical, lepas dari fundamental ya. Robot ini diciptakan dan diperjualbelikan oleh lembaga yang resmi terdaftar di Bapepti dan atau OJK gitu. Sederhananya kayak gitu, bro. Jadi kalau Anda mau beli robot, tanya dulu Anda perusahaannya apa gitu. Terdaftar di mana? Oh, di sini, oh di OJK. Cek dong di OJK, cek OJK pedagangnya. Cek di Bapepti pedagangnya siapa aja, nama dia ada nggak di situ? Habis makan robot tadi. Nah, sederhananya kayak gitu, bro, gitu loh. Jadi cek aja gitu. Nah, kalau yang di resmi, yang legal itu nggak butuh kok dengan sistem multi level marketing, itu nggak butuh. Karena setiap klien otomatis yang tertarik dengan sistem robot akan ditawarkan. Anda mau menggunakan cara manual kah atau menggunakan EA gitu atau expert advice gitu ya. Nah, dalam hal ini bentuknya robot. Banyak kok, ada yang mulai dari 5 jutaan, 7 juta, 10 juta, 15 juta. Banyak sekali. Nah, di situ akan diberikan settingan-settingannya, Anda akan dibantu, dipandu, dijelaskan sistem transaksinya seperti apa. Itu yang jelas, bukan hanya sekedar ini robot bagus, harganya sekian, Anda masuk 9 juta, 1,5 jutanya khusus untuk bayar robotnya, sisanya untuk depo. Enggak gitu, deposit dan penggunaan robot suatu hal yang berbeda gitu. Kenapa? Karena robot adalah supportnya, support sistemnya dari robot. Support sistem transaksi ini adalah adanya robot ini gitu loh, fasilitas robot itu. Dan itu dari broker yang resmi akan terjadi seperti itu. So, jangan ragu-ragu untuk bertanya ke broker Anda, ada robot nggak yang dijual di sini? Resmi kan? Tolong settingin di komputer saya, tolong settingin di laptop saya, di handphone saya, bagaimana penggunaannya. Dan itu digunakan dengan baik dan benar gitu loh. Gak cuma robot-robot yang Anda harus tiup dulu sebelum dipakai, setting dulu sebelum dipakai gitu. Susah, dan mereka cuma jual soft filenya aja, ntar 3 bulan diperpanjang. Anda bayar lagi mereka lagi untuk setting baru lagi. Oh ini maaf nih kuartal ketiga nih beda marketnya nih. Anda setting lagi, duit lagi. Oh repot. Ujung-ujungnya Anda akan mendapatkan diskon dan akan mendapatkan kompensasi jika Anda bisa menjual robot ini kepada teman-teman Anda. Nah, itu dia sistem multi level marketingnya bekerja di situ. Memang kecil, harga robotnya segini dengan fixed income, dengan modal yang sedikit Anda dapat 12, ujung-ujungnya merepotkan, ya. Begitu, oke? Pada intinya robot trading ini semuanya akan ilegal bila digunakan atau beraktivitas kegiatan trading di berjangka komoditi atau efek saham tanpa ada izin dari Bapepti atau OJK. Begitu kata Bapak Tirta Karma Senjaya, yaitu Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti gitu. Jadi semuanya harus ada izin. Masyarakat juga bisa menghindari praktek ilegal tersebut jika saja para pedagang atau pialang yang menawarkan robot tersebut terdaftar di Bapepti atau OJK. Jika tidak ada di daftar 2 lembaga tersebut, maka dipastikan mereka adalah ilegal.
Seperti itu. Banyak ya advisor seperti ini yang rata-rata mereka juga menggunakan robot kan, yang rame-rame ini juga robot kan, binary segala macam, binomo, menjual. Hah? Lagi tren. Iya, lagi tren. Udah lama sih bro sebenarnya, udah dari 10 tahun yang lalu juga banyak orang pencipta robot-robot tersebut yang mulai masuk ke broker-broker. Nggak ada masalah sih dengan itu gitu, karena pada saat itu kan broker nggak terlalu familiar dengan robotnya ya. Sehingga mereka datang, mereka punya kepintaran, mungkin basic mereka sudah trading, mereka ciptakan program, tetapi dari beberapa mereka ada yang berhasil, ada yang tidak. Di saya pribadi ya ada beberapa orang yang datang, para produsen robot tersebut, saya bilang ya silahkan install MetaTrader saya, kemudian buktikan kalau memang Anda katakan di sini 70% win rate-nya, ya buktikan seminggu aja gitu ya. Ternyata dari beberapa mereka tidak ada yang kembali gitu. Itu di saat pialang saya nggak familiar dengan robot, ya tidak punya robot gitu. Jadi artinya robot akan membuat Anda banyak transaksi karena mereka sistemnya adalah program gitu, tidak bisa kayak kita yang kadang-kadang saya mau transaksi klik aja gitu. Saya nggak mau transaksi, ya udah tidur aja seharian atau ngerjain yang lain gitu. Robot diprogram, umpamanya ketika harga naik 10 ke atas, harga naik 10 akan ada buy sendiri. Buy-nya ketika naik ke atas 85 poin akan close sendiri. Ketika dia loss akan close sendiri. Dia turun lebih dari 10 poin akan ada sell sendiri. Seperti itu gitu. Jadi rapid seperti itu gitu dah. Hal ini akan membuat banyak sekali transaksi. Nah, ketika robot ini diproduksi oleh orang yang tidak jelas, oleh pihak yang tidak jelas, peruntukannya cuma satu, akan menciptakan komisi-komisi yang sangat besar. Dan ingat, setiap Anda transaksi itu akan ada komisi yang Anda bayarkan kepada si penyedia sarana gitu. Nah, komisi ini bisa flat ya, Anda berhitunglah di situ. Nah, komisi ini ketika transaksinya banyak, otomatis komisinya akan banyak juga. Nah, kan nggak enak tuh ketika trading dalam 1 bulan equity Anda berkurang 60%, loss 60%, sedangkan komisi yang dihasilkan hampir 40% dari modal. Ya enak kantornya dong. Nah, lebih baik daripada menggunakan robot yang menghasilkan sistem seperti itu, mending Anda trading sendiri, belajar sendiri, cari sekolah trading. Sederhana kan? Anda pelajari sendiri, Anda analisa sendiri. Kenapa? Karena memang sudah sewajarnya ketika Anda transaksi, Anda investasi, ya Anda harus concern terhadap perkembangan dana Anda gitu. Jangan diserahkan kepada robot gitu. Susah, bro. Jadi ini dia perbedaan antara robot yang legal dan ilegal. So, hati-hati dan fokus terhadap penawaran-penawaran yang datang. Bentuk apapun tawaran itu semuanya saya rasa bagus karena iming-imingnya bagus. Harapan yang akan terjadi terhadap investasi Anda bagus. Iya, saya tahu. Tetapi nggak ada salahnya juga dong Anda menyediakan waktu di mana Anda bisa cek cross apapun itu. Pihak yang datang itu siapa. Kemudian ketika pihak yang benar, mari kita bahas, kita bedah. Dia punya program apa, dia punya konsep trading apa, dia punya sistem trading apa. Dia pakai robot, ya udah bedah robotnya. Kenapa Anda ciptakan ini? Terus hitungannya dari mana? Gitu. Logika algoritmanya dari mana robot ini tercipta, supaya apa, di produk apa bagusnya, di time frame berapa, di momen seperti apa, di musim apa, di bulan apa, di kuartal berapa robot ini bisa dipakai. Semuanya itu harus Anda tanyakan sehingga Anda jelas. Nah, setelah itu Anda demo, simulasi. Kalau simulasinya bagus dengan menggunakan real movement dari market, maka Anda boleh coba itu robot. Tapi intinya adalah ada robot yang ilegal dan ada robot yang legal. Anda harus milih di situ. Because pilihan itu nggak sulit, bro. Pilihan itu ada di kita. Jangan biarkan orang lain menentukan pilihan Anda. Itu dia ya. Walaupun kadang-kadang pilihan kita di mata orang tua itu nggak baik, tapi mau gimana, namanya berjuang, bro. Harus gitu kan. Boleh nanya robot ke orang tua juga boleh. Kita ngomongin robot ya, bukan ngomongin masa lalumu ya, bukan ya. Ini robot gitu. So berhati-hati terhadap penawaran apapun, terutama yang sifatnya membuat Anda mudah dalam trading. Anda investasi tinggal diem aja, Pak. Anda set up aja, pokoknya tiap hari Anda lihat profitnya sekian, seminggu sekian, sebulan sekian. Hati-hati, bro, karena para abal-abal di sana mereka tutup, mereka di ban, mereka di scam, mereka akan buka lagi. Karena apa? Karena rakyat Indonesia ada 274 juta. Anda komplain nggak ada masalah, didiemin aja kok sama mereka. Mereka akan cari korban baru lagi, korban baru lagi, korban baru lagi. Bener kok itu. Saya dari saudara saya yang ada di Riau udah kena 2M, di Palembang baru mulai.
Di Palembang sudah di scam, saya kirimin videonya, mereka berhenti, di Bekasi datang. SMI ini buka lagi nih di BSD kata dia. Wah, itu dia. Nah itu harus hati-hati. Kenapa? Karena mereka akan selalu ada. Dan ingat, ada kemungkinan akan ada PT DNA yang kedua. Saya ngomong begini ya, mau gimana dong? Emang begitu adanya ya. Yang penting tetap hati-hati, jaga kondisi badan, jaga pikiran tetap fokus, dan jaga apapun itu sehingga Anda bisa menjalankan bisnis dengan baik dan benar. Mohon telaah, mohon dibedah, mohon difokuskan terhadap apa yang menjadi tawaran-tawaran mereka. Legal itu lebih safe, bro. Ya, walaupun Anda nggak main di legal, seru ya. Ya, namanya juga judi, ya nggak. Penjudi semua kan itu kan? Yes. Gimana ya? Susah. Ya nggak apa-apa lah. Maksudnya, Anda menggunakan cara-cara yang lama, konvensional, manual gitu pun lebih baik kok tanpa robot gitu. Kadang-kadang cara-cara yang lama, barang-barang lama itu jauh lebih bernilai bro daripada yang baru. Umpamanya motor udah lama dijual sayang 1 juta kenangan dan motor 1 juta kenangan itu jauh lebih baik daripada motor 1 juta sebulan loh bro. Repot itu. Enggak, saya nggak musuhin leasing enggak, tapi 1 juta kenangan lebih baik daripada 1 juta sebulan ya. So jangan beli motor kalau Anda tidak menggunakan robot. Nggak nyambung gitu bro. Motor itu robot ya, oke ya. Ya, mending Anda beli zebra lah yang tadi ya. Zebra laki-laki ya. Putih belang hitam. Kalau yang betina hitam belang putih. Itu bedanya ya. Tidak perlu lihat warna. Kalau yang sakit putih, hitam, merah. Ada bekas kerokannya. So, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap aware, tetap waspada terhadap investasi apapun yang ditawarkan kepada Anda. Mr. Ju cabut, tetap gunakan masker karena kita masih ada di zaman pandemi. Hargai kerja keras nakes kita, jaga jarak, jaga kesehatan, jangan kumpul-kumpul, jangan keluar rumah kecuali Anda yang betul-betul harus mencari nafkah di luar. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ju cabut. Dadah.